Perkenalkan, nama saya Sulfan Suko Prasetyo dengan NIM A11 2023 14963. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rangkuman dari pembelajaran yang saya lalui melalui 3 kursus spesialis IBM Machine Learning di Coursera. Ketiga kursus ini dirancang secara berurutan untuk membangun fondasi yang kuat dalam ilmu data, dimulai dari kursus yang pertama itu pemahaman data mentah hingga pembuatan model prediksi yang kompleks. Nah, kali ini saya akan membagikan presentasi ini menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama adalah analisis data exploration, yaitu EDA, di mana saya mempelajari tentang eksplorasi data dan klasifikasi, bagaimana mengajarkan komputer untuk membedakan kategori, serta yang terakhir regresi, bagaimana prediksi nilai numerik masa depan. Nah, yang pertama yang saya akses kali ini itu adalah, nah ini ya, adalah analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin. Ini adalah kursus pertama yang saya ambil. Nah, di kursus ini ada 5 modul. Yang pertama, saya akan membahas tentang modul yang pertama. Ini secara garis besar saja. Nah, pada kursus analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin ini itu ada modul 1 yang berisi tentang pengantar AI dan machine learning. Pada modul pembuka ini saya mendalami beberapa materi, yaitu yang pertama adalah konsep dasar dari machine learning, mempelajari perbedaan mendasar antara AI, machine learning, dan deep learning. Kemudian membahas teknologi yang bekerja di balik layar aplikasi sehari-hari seperti sistem rekognisi Netflix yang mendeteksi tontonan atau fitur face unlock di smartphone. Kemudian ada poin terpenting di sini, saya itu mempelajari tentang alur kerja standar industri ya, seperti proses CRISP-DM ya, apa CRISP-DM. Nah, kemudian dilanjutkan modul 2. Di sini mulai masuk ke EDA, dari pengambilan data dan pembersihan data. Nah, secara garis besarnya di sini saya mempelajari data gathering, yaitu teknik pengambilan data dari berbagai sumber, baik itu file statis, CSV, Excel, database SQL maupun data dari internet menggunakan API ya, dan teknik web scraping. Kemudian ada data cleaning, yaitu pembersihan data tadi, yaitu pengolahan data mentah yang kotor ditangani dengan berbagai teknik, yaitu contohnya itu menangani missing values atau ada value yang kosong, terus mendeteksi duplicate ya kan, pembiasan data dan lain-lain. Nah, kemudian ada itu ya, kualitas dari data tersebut, yaitu memahami prinsip garbage in dan garbage out, yaitu model yang akan gagal jika dilatih dengan data yang kotor ataupun tidak konsisten. Nah, kemudian di modul yang ketiga ini materi yang dibahas itu lumayan banyak ya. Di sini walaupun lihat sedikit tapi lumayan banyak, dari A sampai Z. Nah, di sini saya mempelajari eksplorasi data analisis, yaitu untuk prakteknya menggunakan itu ya, Google Colab kalau saya, yaitu belajar menggunakan histogram untuk melihat distribusi data, box plot untuk memprediksi outlier, dan scatter plot untuk melihat korelasi antara variabel. Nah, kemudian juga ada feature engineering, yaitu mengubah data, misalnya komputer tidak mengerti teks Senin atau Selasa, jadi kita mengubah menjadi angka itu ya, one hot encoding, atau dari kolom tanggal lahir kita bisa menciptakan fitur baru yaitu usia. Tujuannya adalah
membuat fitur yang mudah yang memudahkan model matematika dalam menentukan pola. Jadi data-data yang misalnya berbasis teks itu diubah menjadi angka satu ataupun nol ya untuk mendeskripsikan fitur tersebut masuk atau tidak dalam kategori. Kemudian di modul 4 ini, nah di modul 4 ini saya belajar ya ada estimasi dan inferensi serta pengujian hipotesis, yaitu modul ini memberikan dasar ilmiah pada analisis agar tidak hanya berdasarkan asumsi kita tetapi ada dasar-dasar ilmiahnya. Itu yang pertama ada distribusi normal, yaitu memahami kurva lonceng bagaimana data tersebar di sekitar rata-rata ya. Kalau uh, kurvanya itu bentuk lonceng ya berarti data tersebut benar. Dan uji hipotesis, di sini saya melakukan t-test dan memahami p-value. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis, misalnya apakah perbedaan penjualan antara toko A dan toko B benar-benar nyata secara statistik atau hanya kebetulan semata. Nah, dengan statistik ini, keputusan yang diambil menjadi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak berdasarkan katanya, tidak berdasarkan menurut saya. Jadi ada dasar-dasarnya. Nah, kemudian di modul 5 ini itu saya mengerjakan tugas akhir. Nah, di mana tugas akhir ini itu ya mengumpulkan suatu tugas ya atau mengisi kuis dari modul-modul tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa kuis di materi ini, yaitu materi analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin dari modul 1 sampai modul 5. Di modul pertama, di sini saya sudah mengerjakan ada 10 kuis, yaitu pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang diawasi? Nah, untuk jawabannya yaitu memprediksi label. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Jawabannya adalah deep learning adalah pembelajaran mesin yang melibatkan jaringan saraf dalam. Dan ketiga, kapan algoritma pembelajaran mesin standar biasanya menjadi pilihan yang lebih baik daripada menggunakan deep learning untuk menyelesaikan pekerjaan? Nah, jawabannya adalah saat bekerja dengan kumpulan data yang kecil. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan texturing? Nah, texturing itu apa? Texturing itu menguji kemampuan mesin untuk menunjukkan perilaku cerdas ya. Kemudian yang kelima, apa saja tonggak penting yang berada dalam sejarah pembelajaran mendalam? Nah, tonggaknya yaitu adalah karya Geoffrey Hinton, AlexNet, dan TensorFlow. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Di sini jawabannya adalah program apapun yang dapat merasakan, mengarah, bertindak, dan beradaptasi. Kemudian yang ketujuh, apa saja dua bidang dalam AI yang sedang mengalami pertumbuhan dan inovasi yang drastis? Jawabannya adalah fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Kemudian yang delapan, mengapa AI berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya adalah komputer dan penyimpanan data yang lebih cepat dan murah. Nomor 9, bagaimana Alexa menggunakan kecerdasan buatan? Jawabannya adalah mengenali suara kita dan menjawab pertanyaan. Kemudian apa saja dua langkah pertama dari alur pembelajaran mesin yang umum? Nah, jawabannya adalah pernyataan masalah dan pengumpulan data. Kemudian saya akan lanjutkan untuk di modul 2. Nah, ini ada beberapa list, lihat kiri. Nah, di sini untuk jawabannya pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan file CSV. Nah, file CSV adalah deretan data nilai yang dipisahkan oleh koma. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan residu? Nah, residunya adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model tertentu. Kemudian,
Jika penghapusan baris atau kolom data bukan merupakan salah satu pilihan, mengapa kita harus memastikan bahwa informasi diberikan untuk data yang hilang? Nah, mengapa? Nah, ini jawabannya adalah data hilang dapat menyebabkan bias pada set data. Kemudian, apa dua masalah data utama yang dihadapi perusahaan saat memulai kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin? Jawabannya adalah kurangnya data yang relevan dan data yang buruk. Kelima, apa kepanjangan dari SQL dan apa yang diwakilinya? Nah, jawabannya adalah SQL adalah singkatan dari struktur query language dan merupakan kumpulan database relasional dengan skema yang tetap. Kemudian, apa kepanjangan dari NoSQL dan apa yang diwakilinya? Nah, di sini jawabannya adalah NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL, dan ini merupakan sekumpulan database yang tidak relasional, oleh karena itu strukturnya bervariasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan file JSON? Nah, jawabannya di sini adalah JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation dan merupakan cara standar untuk menyimpan data di seluruh platform. Nah, nomor 8, apa yang dimaksud dengan data yang berantakan? Nah, di sini jawabannya adalah semuanya, yaitu data yang terpublikasi atau tidak perlu, teks dan kesalahan ketik yang tidak konsisten, dan data yang hilang. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan pencilan? Nah, di sini jawabannya adalah pencilan adalah pengamatan dalam set data yang jauh dari sebagian besar pengamatan lainnya. Dan nomor 10, bagaimana cara mengidentifikasi outlier dalam dataset? Nah, jawabannya adalah kita dapat mengidentifikasi outlier hanya dengan menghitung nilai minimum dan maksimum dalam set data. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk kuis modul nomor 3. Nah, untuk kuis modul ketiga di sini sama, yaitu ada 10 kuis. Yang pertama, pendekatan sepangkalan mana yang mengonversi fitur ke variabel normal standar? Jawabannya adalah perskalaan standar. Nomor 2, transformasi variabel mana yang harus Anda gunakan untuk data ordinal? Nah, jawabannya adalah modelan ordinal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan fitur polinomial? Jawabannya adalah hubungan tingkat tinggi dalam data. Kemudian, apa yang dilakukan transformasi Box-box? Nah, di sini jawabannya adalah mengubah distribusi data menjadi kurva lonceng yang simetris. Kemudian, 3 alasan penting mengapa EDA berguna. Jawabannya adalah untuk memanfaatkan statistik ringkasan, membuat visualisasi, dan mengidentifikasi. Nomor 6, asumsi yang dibuat oleh model regresi linear tentang data. Nah, asumsinya, model ini mengasumsikan hubungan linear antara variabel prediktor dan variabel hasil. Kemudian, apa yang dimaksud dengan data mining? Nah, jawabannya adalah data yang terdistribusi jauh dari distribusi normal, data berupa kemiripan positif ataupun negatif. Dan yang ke-8, dua jenis utama dalam pengkodean fitur kategorikal. Nah, jenisnya adalah pengkodean satu panas dan pengkodean ordinal. Dan ke-9, pendekatan pengskalaan mana yang menempatkan nilai antara 0 dan 1, yaitu adalah pengskalaan min dan max. Dan nomor 10, transformasi variabel mana yang harus dilakukan untuk dapat mendapatkan data nominal dengan beberapa nilai di dalam fitur. Nah, jawabannya adalah pengkodean satu panah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk kuis untuk modul 4. Nah, di sini sama, yaitu ada 10 kuis. Yang pertama, manakah dari hal berikut ini yang umum terjadi pada pembelajaran mesin dan inferensi statistik? Nah, jawabannya adalah menggunakan data sampel untuk menyimpulkan kualitas distribusi populasi yang mendasarinya. Nomor 2, manakah dari berikut ini yang menggunakan pendekatan bentuk?
prediksi cerun pelanggan yang dinyatakan dalam bentuk probabilitas? Jawabannya adalah memprediksi skor untuk individu yang memperkirakan probabilitas pelanggan akan pergi. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan nilai seumur hidup pelanggan? Yaitu total pembelian selama orang tersebut menjadi pelanggan. Dan nomor 4, manakah dari pertanyaan berikut ini tentang histogram yang dinormalisasi dari suatu variabel yang benar? Nah, jawabannya adalah memberikan estimasi distribusi probabilitas variabel. Kemudian, hasil dari pelemparan sebuah dadu yang dapat dimodelkan sebagai distribusi, itu adalah jawabannya adalah seragam. Kemudian, manakah dari fitur-fitur berikut yang paling membedakan pendekatan Bayesian terhadap statistik dengan pendekatan frekuensi? Jawabannya adalah statistik Bayesian menggabungkan probabilitas hipotesis yang benar. Dan nomor 7, manakah dari hal berikut yang paling tepat menggambarkan apa itu hipotesis? Nah, jawabannya adalah hipotesis adalah pertanyaan tentang suatu populasi. Kemudian kesalahan tipe 2 dalam pengujian hipotesis adalah jawabannya adalah salah menerima hipotesis 0. Dan nomor 9, pertanyaan mana yang paling baik menggambarkan konsekuensi dari kesalahan tipe 2 dalam konteks contoh prediksi term? Asumsikan bahwa hipotesis nolnya adalah bahwa churn pelanggan disebabkan oleh peluang. Dan hipotesis alternatifnya adalah bahwa pelanggan yang terdaftar lebih dari 2 tahun tidak akan melakukan churn di tahun berikutnya. Nah, jawabannya adalah salah menyimpulkan bahwa tidak ada efeknya. Kemudian nomor 10, manakah dari berikut ini yang merupakan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis? Jawabannya adalah rasio kemungkinan. Nah, kemudian saya coba akan menjelaskan yaitu kuis modul terakhir. Nah, untuk untuk di modul terakhir ini tidak ada kuis, melainkan kita disuruh untuk prakteknya. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang kursus yang kedua setelah saya tadi mempelajari tentang eksplorasi data. Kemudian saya akan membahas tentang pembelajaran mesin terawasi atau klasifikasi. Nah, pada pertemuan pertama ini yang saya pelajari adalah regresi logistik. Nah, di sini saya belajar menggunakan algoritma klasifikasi yang mengejar, yaitu fungsi sigmoid yang mengubah input menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Nah, jika probabilitas di atas 0,5 maka masuk kelas A, jika di bawah maka masuk kelas B. Kemudian di sini saya mempelajari juga metrik evaluasi, yaitu confusion metric ya. Di sini ada beberapa variabel, yaitu precision, yaitu seberapa kuat saat model memprediksi positif, dan kemudian ada recall, yaitu seberapa hebat model menemukan kejadian positif, dan ada Evans score, yaitu keseimbangan antara keduanya, yaitu precision dan recall. Nah, kemudian di modul 2 saya itu membahas mempelajari tentang KNN ya, yaitu algoritma adalah algoritma pelajaran mesin terawasi berbasis jarak ya, yang mengklasifikasi data berdasarkan tetangga terdekatnya atau label terdekatnya atau klasifikasi terdekatnya. Seperti semisal biasanya itu digunakan untuk klasifikasi itu ya, seperti klasifikasi buah ataupun gambar, yang dimana itu dikelompokkan berdasarkan label terdekatnya. Nah, kemudian di modul ketiga ini itu saya mempelajari tentang mendukung mesin vektor, yaitu saya belajar tentang SVM yang berfokus mencari garis batas atau hyperline terbaik yang memisahkan dua kelas dengan jarak atau margin paling lebar. Nah, semakin lebar jalannya maka semakin aman model membedakannya. Nah, kemudian di modul 4 ini saya belajar tentang decision tree. Nah, untuk deskripsi dari decision tree
itu tersendiri, itu adalah algoritma pembelajaran mesin terwasi yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, model ini bekerja dengan cara membagi data ke dalam beberapa keputusan berbentuk seperti pohon. Nah, cara kerjanya yaitu model dimulai dari node ya atau akar ya kan. Kemudian data dibagi berdasarkan fitur tertentu menggunakan kriteria seperti Gini index, entropi ataupun information gain. Nah, setiap perjalangan mewakili kondisi tertentu hingga mencapai node atau leaf ya yang berisi hasil prediksi. Nah, kelebihan dan kekurangannya untuk algoritma ini adalah untuk kelebihannya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian ada tidak memerlukan normalisasi data ya walaupun um, biasanya itu masih ya biasanya kalau saya itu masih tetap saya normalisasi ya kan untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian dapat menangani data numerik dan kategorikal. Nah, kekurangannya yaitu rentan terhadap overfitting terutama jika pohon terlalu dalam atau terlalu mencapai ya kan. Performa bisa menurun pada data yang sangat kompleks. Nah, untuk contoh penggunaannya untuk biasanya algoritma ini tuh sistem untuk mendukung keputusan, klasifikasi kelayakan kredit, dan analisis risiko. Yang kemudian lanjut ke modul 5 ini. Untuk modul 5 ini itu lanjutannya dari modul 4, yaitu untuk modul 5 ini membahas tentang random forest. Nah, untuk yang saya pelajari dari random forest ini adalah algoritmanya ya, yaitu metode ensemble yang terdiri dari banyak decision tree yang bekerja secara bersamaan. Nah, hasil prediksinya ini ditentukan berdasarkan voting atau klasifikasi atau rata-rata regresi dari seluruh pohon. Cara kerjanya membuat banyak decision tree ya menggunakan subnet data acak atau bootstrapping sampling. Kemudian setiap pohon hanya menggunakan sebagian fitur secara acak. Nah, selanjutnya diprediksi akhir diambil dari hasil gabungan seluruh pohon. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya dari random forest ini yaitu lebih akurat dan stabil dibandingkan decision tree tunggal karena ada banyak cabangnya ya untuk decision tree. Kemudian ada mengurangi risiko overfitting dan mampu menangani data berdimensi tinggi. Nah, kekurangannya yaitu adalah tentu lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan, membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar karena prosesnya itu lumayan ketimbang decision tree. Kemudian ada contoh penggunaannya itu deteksi penipuan ya, biasanya itu spam yang lebih banyak itu, dan kemudian klasifikasi penyakit dan sistem rekomendasi. Nah, untuk modul 6 sendiri adalah tugas akhir. Tugas akhirnya di sini itu ada lab dan kuis. Untuk labnya itu adalah praktek ya dari modul 1 sampai 5. Kemudian ada kuisnya itu membahas tentang materi modul 1 sampai 5. Nah, jadi di modul 1 sampai 4 itu kita disuruh menjawab beberapa kuis. Kemudian di modul kelimanya ada sebuah praktek yang harus kita lakukan. Nah, ini uh, nah, saya akan coba membahas kuis dari modul 1 sampai 5 di kursus yang kedua, yaitu pembelajaran mesin terawasi regresi. Nah, di sini ada beberapa kuis latihan, yaitu kita menjawab benar atau salah, yaitu jumlah koordinat kesalahan atau SSE dapat digunakan untuk memilih model regresi yang paling sesuai. Jawabannya adalah benar. Kemudian, nilai R square dari estimasi model regresi linear hampir selalu meningkat jika lebih banyak fitur ditambahkan. Nah, jawabannya adalah benar. Jumlah kuadrat total atau TSS dapat digunakan untuk memilih model regresi yang paling sesuai. Jawabannya adalah salah.
kemudian kita akan beranjak di modul 1. Anda dapat menggunakan pembelajaran mesin yang diawasi untuk semua contoh berikut ini, kecuali yaitu jawabannya adalah segmentasi pelanggan berdasarkan demografi mereka atau demografi pelanggan. Kedua, koreksi otomatis pada ponsel Anda adalah salah satu contohnya. Jawabannya adalah pembelajaran yang diawasi. 3. Manakah dari berikut ini yang merupakan jenis machine learning yang menggunakan data dengan hasil untuk membangun model? Jawabannya adalah pembelajaran mesin terawasi. Nomor 4. Di antara opsi berikut yang tidak sesuai dengan taktik terbaik pemodelan dalam pembelajaran mesin terawasi, jawabannya adalah gunakan fungsi biaya untuk menghasilkan model. Nah, ini adalah sintaks yang diperlukan untuk memprediksi data baru setelah Anda melatih model regresi linear yang disebut LR. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah jawaban yang nomor 2, yaitu kode sintaks yang berikut. Kemudian, semua opsi ini adalah ukuran kesalahan yang digunakan untuk membandingkan regresi, kecuali itu adalah indeks ROC. Semua yang tercantum di bawah ini adalah bagian dari kerangka kerja pembelajaran mesin, kecuali, nah di sini tidak ada ya, yaitu tidak satupun dari yang ada di atas. Nomor 8, opsi yang paling tidak akurat mengenai definisi mesin learning adalah mesin learning bersifat otomatis dan tidak memerlukan pemrograman. Nomor 9, dalam regresi linear, pertanyaan manakah yang benar tentang jumlah kuadrat error? Nah, jawabannya adalah yang pertama, itu summary square error mengukur jarak antara nilai sebanyak dan nilai prediksi. Nomor 10, saat mempelajari regresi, kita melihat hasilnya sebagai angka kontinu. Dari pilihan di bawah ini, apa yang merupakan contoh dari regresi? Jawabannya adalah harga perumahan. Nah, setelah saya mempelajari kursus 1 dan kursus 2, kemudian saya melanjutkan mempelajari kursus 3, itu pembelajaran mesin terawasi atau regresi. Di sini sama seperti kursus 2, yaitu adalah 6 modul, yang modul 1 sampai 5 adalah materinya dan modul 6 adalah tugas akhirnya. Nah, di sini langsung saja di modul pertama saya itu mempelajari ini ya. Ada beberapa modul, tetapi fokusnya yang modul 1 ini itu adalah pembahasan tentang regresi linear ya, atau dasar dari regresi linear. Nah, untuk isinya sendiri pada modul pertama ini saya diperkenalkan dengan gambaran umum ya, termasuk tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya membahas tentang konsep pembelajaran mesin terawasi, yaitu metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel untuk mempelajari hubungan antara variabel input dan output. Materi inti pada modul ini adalah regresi linear yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, serta mempelajari fungsi regresi, fungsi biaya, serta proses optimasi dalam menentukan parameter model. Modul ini diakhiri dengan tinjauan materi dan evaluasi akhir untuk mengukur pemahaman konsep. Nah, kemudian saya lanjut untuk ke modul 2. Di sini itu lebih ke pembelajaran tentang regresi polinial. Nah, untuk modul 2 ini berfokus pada persiapan data dan pengembangan model regresi yang lebih kompleks. Ya, saya mempelajari pembagian data, pelatihan atau training data, dan pengujian atau testing data atau data splitting ya, untuk training dan testing data, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model secara objektif dan menghindari adanya data bias. Selain itu di regresi polinomial sendiri membahas tentang pengembangan dari regresi linear untuk menangani hubungan non-linear atau antara variabel dengan menambahkan derajat polinomial. Di penutup dari modul ini yaitu dengan tinjauan dan evaluasi akhir untuk memastikan pemahaman terhadap teknik pemodelan dan evaluasi model. Nah, kemudian ada modul 3, yaitu di sini adalah validasi silang. Di modul 3 ini membahas tentang validasi silang sebagai teknik evaluasi model lebih handal dibanding pembagian data sederhana.
Validasi silang bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa subset ya, sehingga model dapat dilatih dan diuji pada berbagai kombinasi data. Teknik membantu dalam memilih model terbaik, menilai kemampuan generalisasi model, dan mengurangi risiko overfitting. Kemudian di modul 5 ini membahas tentang teknik regulasi. Kemudian di sini saya melakukan juga di polinomial dan regulasi. Nah, di modul 4 ini lebih membahas tentang teknik regulasinya yang bertujuan untuk mengontrol kompleksitas model regresi. Jadi di modul 4 ini lebih banyak untuk itu ya prakteknya. Nah, saya mempelajari bagaimana regulasi bekerja dengan menambahkan itu ya penalti pada parameter model sehingga model tidak terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan. Teknik ini dianggap sangat penting untuk mengatasi masalah overfitting, terutama pada model dengan jumlah fitur yang banyak. Kemudian di modul 5 ini lumayan banyak ya untuk materinya, yaitu membahas tentang rincian dari regularisasi. Nah, pada modul lanjutan yang kelima ini pembahasan difokuskan pada rincian dan penerapan teknik regulasi secara lebih mendalam. Saya mempelajari ada 3, yaitu cara kerja regulasi terhadap parameter model, pengaruh nilai parameter regulasi, dan hubungan antara bias dan varian dalam model regresi. Modul ini membantu saya memahami bagaimana memilih untuk meningkatkan regulasi yang tepat untuk menghasilkan model yang seimbang dan optimal. Nah, kemudian di tugas akhir ini atau tugas yang final ini saya itu ya mengirimkan sebuah submission, yaitu saya melakukan eksplorasi data berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari kursus 1, kursus 2 sampai kursus 3 tadi, sampai pemodelan juga. Baik, sekian ringkasan pembelajaran yang saya pelajari di Coursera. Sekian, terima kasih.